Di malam ulang tahunnya yang ke-25, Dita percaya ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Di hadapan teman-temannya, kekasihnya berlutut, membuka kotak cincin berlian, dan memintanya menikah. Air matanya jatuh. Tangannya terulur. Namun tepat sebelum cincin itu menyentuh jarinya, pria yang ia cintai menariknya kembali. Itu cuma prank. Dasar bodoh. Tawa pecah memenuhi ruangan. Malam itu, Dita kehilangan harga dirinya. Tapi Radit tidak tahu. Wanita yang ia permalukan adalah otak di balik seluruh kesuksesannya. Dan mulai malam itu juga, sebuah misi sunyi dijalankan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengambil kembali segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Suasana di dalam kafe malam itu terasa begitu berbeda dari biasanya. Lampu-lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Hari ini adalah hari ulang tahun Dita yang ke-25, dan Radit, kekasihnya, berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon. Radit mulai bercerita tentang perjalanan cinta mereka, menceritakan bagaimana Dita adalah wanita yang paling sabar, yang selalu ada di sampingnya saat ia merintis karir dari nol, saat ia belum punya mobil mewah, dan saat dompetnya masih tipis. Kata-kata Radit begitu manis dan menyentuh hati. Dita merasakan matanya mulai memanas. Air mata haru mendesak ingin keluar. Radit turun dari panggung, berjalan perlahan mendekati Dita, lalu tanpa aba-aba, ia menekuk satu lututnya. Suara pekikan tertahan terdengar dari beberapa tamu wanita. Radit merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kotak itu. Sebuah cincin bertahta berlian berkilauan di bawah sorot lampu kafe. Dita tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia malam ini. Di hadapan teman-temannya, Dita menjawab lamaran itu dengan suara lembut namun yakin. Iya, aku mau menikah denganmu, Mas. Ruangan itu seketika pecah oleh suara tepuk tangan. Dita mengulurkan tangan kirinya, membiarkan Radit menyematkan cincin itu di jari manisnya. Ia menatap wajah Radit, menunggu pria itu bangkit dan memeluknya. Namun, di detik-detik terakhir sebelum cincin itu menyentuh kulit jarinya, Dita melihat sesuatu yang aneh. Sudut bibir Radit yang tadinya menyunggingkan senyum haru tiba-tiba berubah. Ada kilatan aneh di matanya. Sebuah ekspresi yang tidak bisa Dita artikan sebagai cinta. Itu adalah tatapan mengejek. Waktu seolah berhenti berputar tepat ketika cincin itu ditarik kembali oleh Radit sebelum sempat melingkar di jari Dita. Senyuman manis di wajah Radit lenyap seketika. Digantikan oleh tawa yang meledak keras dan memekakkan telinga. Radit bangkit berdiri dengan cepat, menjauhkan kotak cincin itu dari jangkauan Dita sambil terus tertawa terbahak-bahak. Dita terpatung, tangannya masih terulur di udara, kosong dan hampa. Radit berteriak lantang sambil menunjuk wajah Dita yang masih basah oleh air mata. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah lelucon, hanya prank. Radit menyebut Dita bodoh karena begitu mudah percaya. Tawa Radit semakin kencang diikuti oleh tawa teman-temannya. Yanita yang sejak tadi merekam kini mendekat dengan lensa kamera yang hampir menempel ke wajah Dita, berusaha menangkap ekspresi syok dan hancur yang terpancar jelas. Dita menurunkan tangannya perlahan. Air mata Dita berhenti mengalir. Di balik kehancuran itu muncul sebuah kekuatan baru. Sebuah kesadaran menampar logikanya. Ia menatap Radit tepat di manik matanya. Tatapan Dita yang biasanya lembut kini berubah menjadi tatapan kosong yang tajam dan menusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dita membalikkan badan. Ia mengambil tasnya yang tergeletak di kursi. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Ia berjalan membelah kerumunan orang-orang yang masih menertawakannya. Suara tawa mereka terdengar seperti gonggongan serigala. Dita terus berjalan keluar dari kafe mewah itu, meninggalkan pesta ulang tahun yang telah berubah menjadi neraka. Dita masuk ke dalam taksi yang berhenti di depannya. Saat mobil berjalan menjauh, Dita menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya datar, namun hatinya telah membulatkan tekad. Semua aset yang dipamerkan Radit, semua modal usaha, bahkan ide-ide konten semuanya berasal dari Dita. Misi rahasia itu harus dimulai malam ini juga.
Tidak akan ada lagi Dita yang bodoh. Yang ada hanyalah Dita yang akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. 3 hari berlalu, Radit dan Yanita merayakan keberhasilan konten mereka. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang terbesit di hati mereka. Sementara itu, Dita baru saja sampai di rumah Ibu Puji. Mata Ibu Puji bengkak karena menangis setelah melihat video viral itu. Ibu Puji memeluk Dita erat. Isak tangis wanita parubaya itu pecah seketika. Setelah memastikan Ibu Puji tenang, Dita masuk ke kamarnya sendiri. Ia mengunci pintu lalu duduk di depan meja kerjanya. Dita membuka laptopnya, membuka folder-folder rahasia yang berisi dokumen digital dan data keuangan yang sangat rinci. Selama 3 tahun, Dita adalah otak di balik semua bisnis Radit. Investor bayangan, dengan satu klausul tambahan yang ia sisipkan. Klausul 14. Pasal itu menyatakan bahwa pihak pemodal utama berhak menarik seluruh aset dan membekukan operasional bisnis secara sepihak jika terjadi pelanggaran etika berat. Dita mengambil ponselnya lalu menghubungi pengacara keluarga. Dengan suara yang dingin dan tegas, Dita memberikan instruksi singkat. Aktifkan klausul 14 mulai besok pagi. Tarik semua aset, bekukan semua akses, dan pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa. Siang itu, Radit sedang mengadakan pertemuan makan siang dengan seorang perwakilan dari jenama pakaian terkenal di sebuah restoran mewah. Radit memesan makanan paling mahal di menu. Setelah makan siang selesai, Radit memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Ia mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam dari dompetnya dengan gaya yang dibuat sekeren mungkin. Pelayan itu kembali dengan wajah canggung. Ia berbisik pelan di dekat telinga Radit, mengatakan bahwa kartu kredit Radit ditolak oleh mesin. Radit terkejut bukan main. Ia menyuruh pelayan itu untuk mencobanya lagi, yakin itu hanya kesalahan jaringan. Radit mencoba tertawa renyah untuk mencairkan suasana, namun keringat dingin mulai menetes di pelipisnya saat ia diam-diam mengecek aplikasi perbankan di ponselnya. Akses dibekukan. Pelayan itu kembali lagi, mengatakan kartu tersebut tetap tidak bisa digunakan. Wajah Radit memerah padam karena malu. Akhirnya mitra bisnis itulah yang membayar tagihan makan siang mereka. Matahari pagi menembus celah tirai apartemen Radit. Namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana beku. Radit meraba sisi tempat tidur untuk mencari ponsel pintarnya, ritual wajibnya untuk mengecek jumlah like. Namun, bukannya melihat deretan notifikasi pujian, mata Radit justru terbelalak lebar melihat sebuah kotak peringatan berwarna merah yang memenuhi layar ponselnya. Pesan itu singkat namun mematikan. Akun bisnis Radit yang telah memiliki jutaan pengikut telah ditangguhkan sementara. Tertulis jelas bahwa penangguhan akun dilakukan karena adanya klaim pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh sebuah firma hukum ternama. Radit mencoba memuat ulang halaman profilnya berkali-kali. Halaman yang biasanya menampilkan wajah tampannya kini kosong melompong digantikan oleh gambar abu-abu dengan tulisan, "Pengguna tidak ditemukan." Tanpa akun-akun itu, Radit hanyalah seorang pria biasa tanpa panggung, tanpa suara, dan yang paling parah, tanpa pemasukan. Belum sempat Radit mencerna bencana digital yang menimpanya, bel pintu apartemennya berbunyi nyaring. Radit mengintip dari lubang pintu dan melihat 2 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam petugas leasing. Tanpa basa-basi, mereka menunjukkan surat tugas dan dokumen penyitaan. Mobil mewah yang selama ini Radit pamerkan harus ditarik paksa hari ini juga karena cicilan bulanan yang telah menunggak, dan adanya pembatalan sepihak dari penjamin utama kredit tersebut. Radit berusaha berdebat dengan suara tinggi, mencoba mengintimidasi petugas, namun suara keributan itu memancing perhatian penghuni apartemen lain. Beberapa tetangga mulai mengintip dari lorong. Radit sadar bahwa ia tidak bisa mengelak. Selama ini, Ditalah yang mengatur auto debit cicilan mobil itu dari rekening pribadinya. Petugas leasing itu tidak peduli dengan ancaman kosong Radit. Radit akhirnya menyerahkan kunci mobil itu dengan kasar. Ia membanting pintu apartemennya, merosot ke lantai, hancur. Radit mencoba menghubungi Yanita, berharap mendapatkan sedikit dukungan emosional. Telepon tersambung. Radit mulai menumpahkan kekesalannya, menceritakan tentang akunnya yang hilang dan mobilnya yang ditarik leasing dengan nada berapi-api. Namun, respon Yanita di ujung sana terdengar dingin dan berjarak. Tidak ada nada simpati yang biasanya Yanita tunjukkan. Yanita justru terdengar gelisah dan terburu-buru ingin mengakhiri pembicaraan. Ia beralasan bahwa ia sedang sibuk ada pemotretan dan tidak bisa bicara lama-lama. Radit bisa merasakan perubahan nada bicara itu. Yanita yang selama ini menempel padanya seperti parasit saat ia sedang jaya, kini mulai mencium bau kehancuran.
Gadis itu adalah tipe orang yang hanya mau ada di saat senang. Radit menutup telepon dengan perasaan kecewa yang mendalam. Ia merasa sendirian di tengah badai yang semakin mengganas. Radit tiba di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, mengenakan setelan jas terbaiknya. Ia berjalan menuju lantai penthouse. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, pintu ganda ruang rapat terbuka. Radit melangkah masuk dengan langkah mantap. Di ujung meja yang jauh, terdapat sebuah kursi kebesaran dengan sandaran tinggi. Seseorang duduk di sana membelakanginya. Radit mulai memperkenalkan dirinya dan visi misinya, memohon agar proposalnya diterima dan pencairan dana bisa dipercepat hari ini juga. Hening sejenak setelah Radit selesai berbicara. Perlahan, kursi kebesaran di ujung meja itu mulai berputar. Jantung Radit berhenti berdetak sesaat. Ketika kursi itu berputar sepenuhnya, mata Radit terbelalak hingga hampir keluar. Lututnya terasa lemah seketika dan map proposal di tangannya terlepas jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang nyaring. Di sana duduk dengan anggun di kursi direktur utama adalah Dita. Dita menatap Radit dengan sorot mata yang tenang namun mematikan. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai mantan tunangan Radit, melainkan sebagai pemilik saham mayoritas dari perusahaan induk yang selama ini menaungi banyak bisnis digital. Dita mengambil sebuah map berwarna merah dari tumpukan berkas di sampingnya, lalu melemparkannya ke tengah meja hingga meluncur berhenti tepat di depan Radit. Ia menjelaskan dengan nada datar bahwa pertemuan hari ini bukan untuk menandatangani kontrak investasi, melainkan untuk memberitahukan secara resmi pemutusan segala bentuk hubungan kerjasama. Isi map itu adalah surat pembatalan kontrak, surat penagihan hutang atas semua modal yang pernah dikeluarkan, dan bukti-bukti penggelapan dana. Dita melanjutkan kalimatnya, suaranya tajam menusuk harga diri Radit. Ia mengatakan bahwa Radit akan menghadapi tuntutan hukum jika tidak bisa mengembalikan semua dana perusahaan dalam waktu 2x24 jam. Radit keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Ponsel Radit yang layar kacanya sudah retak tiba-tiba bergetar hebat tanpa henti. Di beranda media sosial, sebuah video baru sedang menjadi viral mengalahkan popularitas video prank lamarannya. Video itu dirilis oleh akun anonim yang merilis bukti-bukti digital yang valid dan tak terbantahkan. Video itu diawali dengan rekaman CCTV dari sudut lain di kafe tempat kejadian lamaran itu, memperlihatkan persiapan Radit dan Yanita sebelum Dita datang. Terdengar jelas suara Radit yang tertawa mengejek dan menyebut para pengikutnya sebagai sekumpulan orang bodoh yang mudah ditipu dengan drama receh. Reaksi publik berubah 180 derajat. Netizen yang tadinya memuja Radit kini membanjiri kolom komentar dengan hujatan. Tagar boykot Radit mulai menjadi tren nomor 1. Di tengah kepanikan itu, sebuah notifikasi video baru muncul dari akun pribadi Yanita. Yanita tampil dengan wajah sembab, mengatakan bahwa ia adalah korban manipulasi Radit dan dipaksa untuk ikut. Yanita melemparkan semua kesalahan kepada Radit demi menyelamatkan dirinya sendiri. Radit membanting ponselnya ke aspal hingga hancur berkeping-keping. 1 minggu telah berlalu sejak hari di mana Dita menjatuhkan palu keadilan. Radit kini bukan lagi siapa-siapa. Apartemen mewahnya telah disita, dan teman-teman pestanya menghilang. Radit tidur berpindah-pindah dari masjid ke pos ronda. Perutnya perih melilit karena sudah 2 hari ia hanya minum air keran. Ia mencoba mencari Yanita di kos eksklusifnya. Sesampainya di sana, Yanita menoleh dan ekspresi jijik langsung terpancar di wajahnya. Yanita tidak membiarkan Radit mendekat. Ia memanggil satpam dan berteriak bahwa ada orang gila yang mengganggunya. Radit berjalan menjauh dengan langkah terseok-seok. Hujan mulai turun, berubah menjadi deras. Di tengah dingin yang menusuk tulang, bayangan Dita melintas di benaknya. Penyesalan yang amat sangat dalam menghantam dadanya. Kaki Radit mulai melangkah menuju ke satu arah yang pasti, ke daerah pinggiran yang asri, tempat rumah Ibu Puji berada. Ia harus bertemu Dita. Ia harus memohon ampun. Di tengah badai, Radit melangkah masuk ke halaman rumah yang sangat ia kenal. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat. Ia menaiki anak tangga teras. Ibu Puji terpekik kaget, namun Dita menoleh perlahan, wajahnya tetap tenang. Tanpa permisi, lutut Radit seketika lemas. Ia ambruk ke lantai teras yang dingin, tepat di dekat kaki Dita. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia merayap mendekat, mencoba meraih ujung pakaian gamis Dita. Radit mulai berbicara di sela-sela tangisnya. Ia memohon ampun berulang kali, bersumpah bahwa ia telah hilaf dan meminta Dita mau menerimanya kembali. Tolong nikahi aku, Dita. Aku cinta mati sama kamu. Jangan biarkan aku hancur seperti ini.
Aku mohon. Teriak Radit histeris. Dita memberi isyarat tangan kepada ibunya untuk tenang. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan menundukkan badannya, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Radit yang masih menempel di lantai. Radit merasakan pergerakan Dita. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap Dita dengan penuh harap. Dita mendekatkan wajahnya ke telinga Radit. Dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun penuh penekanan yang menusuk, Dita berbisik. Bisikan itu menghancurkan harapan Radit seketika. Masih ingat kata-katamu, Mas? Itu cuma prank. Dasar bodoh. Dita menegakkan tubuhnya kembali, berdiri menjulang tinggi di hadapan Radit yang masih terkapar syok. Tanpa banyak bicara, Dita menekan tombol interkom, memanggil petugas keamanan. Radit diseret menjauh di bawah guyuran hujan. 5 tahun telah berlalu. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah, Dita berdiri dengan anggun di balik podium, memegang sebuah trofi emas sebagai simbol pengakuan nasional atas keberhasilannya menjadi salah satu raksasa industri kreatif. Ia tersenyum ke arah hadirin, matanya berbinar bahagia. Di barisan paling depan duduk Ibu Puji dan seorang pria tegap, suami Dita, seorang dokter spesialis yang memberikan kesetiaan dan penghormatan yang nyata. Sementara itu, di luar lobi hotel, kontras kehidupan yang tajam sedang terjadi. Di area parkir valet yang sibuk, seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari, mengenakan seragam petugas parkir yang kusam, sedang sibuk mengatur lalu lintas. Pria itu adalah Radit. Radit bergegas membukakan pintu mobil sedan hitam mengkilap. Pintu terbuka dan Radit terpaku saat melihat siapa yang berjalan mendekati mobil itu. Dita berjalan keluar lobi didampingi suaminya dan Ibu Puji. Mereka tertawa bahagia. Radit mematung memegang pegangan pintu mobil. Ia ingin memanggil nama Dita, tapi suaranya tercekat. Dita sama sekali tidak menoleh. Ia masuk ke dalam mobil dengan anggun. Suami Dita sempat menatap Radit sekilas, memberikan selembar uang tip, lalu menyusul masuk dan menutup pintu. Radit berdiri kaku memegang lembaran uang itu. Mobil mewah itu melaju perlahan, membawa Dita menjauh menuju kehidupan indahnya. Radit menatap lampu belakang mobil yang semakin mengecil. Ia menangis karena menyadari bahwa ia benar-benar telah dilupakan. Ia hanyalah masa lalu yang sudah terhapus. Keadilan telah menemukan keseimbangannya yang sempurna. 2 tahun berselang sejak malam penganugerahan itu, Dita kini telah menjadi CEO yang dihormati di tingkat Asia Tenggara. Di kantor barunya yang berlokasi di Singapura, ia sedang memimpin rapat virtual dengan para direktur dari beberapa negara. Perusahaannya tidak hanya fokus pada teknologi kreatif, tetapi juga mulai berinvestasi dalam yayasan sosial yang membantu melindungi para kreator muda dari eksploitasi dan penipuan, memastikan tidak ada lagi Dita yang menjadi korban. Dita, mengenakan blazer berwarna pastel, menutup laptopnya setelah rapat selesai. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang kejam, melainkan senyum puas karena ia menggunakan kekuatannya untuk kebaikan dan keadilan. Suaminya, Dr. Erlan, menelepon. Ia bertanya apakah Dita akan sempat pulang untuk makan malam bersama Ibu Puji malam ini. Tentu, Mas. Aku akan pulang. Ibu Puji pasti sudah merindukan masakanmu, jawab Dita. Kehidupannya kini stabil, didasari oleh rasa cinta dan rasa hormat yang tulus. Masa lalu, termasuk Radit, sudah lama terkubur. 7 tahun sejak pesta ulang tahun yang memilukan itu, Radit masih menjadi petugas parkir valet di hotel yang sama. Keadaannya semakin buruk. Ia sering batuk-batuk keras dan tubuhnya terlalu kurus karena pola makan yang buruk dan kerja keras di bawah terik matahari. Malam itu, ia sedang membersihkan area parkir di bawah penerangan remang-remang. Radit berhenti sejenak, menyandarkan sapunya ke dinding. Ia merasakan sakit menusuk di dadanya. Rasa bersalah terus menggerogoti hatinya, jauh lebih parah daripada rasa lapar fisik. Ia menarik napas dalam-dalam, asap rokok bekas orang lain yang ia hirup terasa menyesakkan. Radit menundukkan kepala, melihat pantulan dirinya yang kurus dan lusuh di genangan air hujan yang belum sempat ia keringkan. Dalam bayangan itu, ia melihat bukan hanya dirinya yang menyedihkan, tetapi juga tatapan Dita yang terakhir, dingin dan tanpa emosi, mengingatkannya pada kalimat menusuk itu. Itu cuma prank. Dasar bodoh. Di salah satu lorong belakang hotel, yang jarang dilewati tamu dan berbau lembab, Radit sedang mendorong troli berisi tumpukan kotak besar perlengkapan hotel. Kotak-kotak itu berat dan trolinya sudah tua dengan roda yang tidak berfungsi sempurna. Radit berjalan terhuyung-huyung,
mencoba menyeimbangkan beban itu dengan sisa tenaganya. Tiba-tiba, roda troli menghantam retakan lantai yang tidak rata. Radit kehilangan keseimbangan. Ia terpeleset dan jatuh terjerembab ke lantai beton yang dingin, menimpa lengan kirinya dengan keras. Rasa sakit yang tajam membuatnya berteriak pelan karena terkejut. Beberapa kotak jatuh menimpanya, isinya berhamburan. Di saat yang sama, di pintu keluar lobi VIP yang berjarak 50 meter dari sana, Dita dan suaminya baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis larut malam. Dita, mengenakan mantel mewah, menoleh sekilas ketika mendengar suara gaduh itu. Ia melihat siluet seorang petugas parkir yang jatuh di lorong gelap. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi ada sesuatu dalam keputusasaan gerakan tubuh itu yang terasa familiar. Namun ia mengabaikannya dan terus berjalan menuju mobil yang menunggunya. Lengan disampirkan di lengan suaminya, tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, Dita sedang menikmati sarapan pagi mewah di kamar suite-nya. Saat membaca ringkasan berita bisnis pagi, ia menerima pesan singkat dari kepala keamanan hotel, yang selalu memberikan laporan detail tentang semua kejadian di properti tempat Dita berinvestasi. Pesan itu menyebutkan bahwa seorang petugas parkir mengalami kecelakaan kerja semalam. Dilampirkan foto buram pria itu saat ditolong oleh rekan kerjanya. Dita menatap foto itu lama sekali. Meskipun wajahnya tidak jelas, Dita mengenali bentuk hidung dan tulang pipi yang tirus itu. Radit. Ia meletakkan ponselnya kembali di meja yang terbuat dari kayu jati. Jantungnya tidak berdebar, tidak ada rasa dendam, tidak ada kepuasan. Hanya ada rasa datar, seperti melihat berita lama yang tidak lagi relevan. Suaminya masuk dari kamar mandi dan memeluk Dita dari belakang. "Ada apa, sayang?" tanya suaminya lembut. Dita tersenyum, menyentuh tangan suaminya yang melingkari pinggangnya. "Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya pengingat bahwa keputusan yang baik selalu membawa kedamaian. Sekarang mari kita rencanakan liburan akhir tahun kita," jawab Dita. Ia membiarkan Radit tetap menjadi bagian dari masa lalu yang tak perlu lagi ia sentuh. Dita membalikkan halaman berita, fokus pada rencana yayasan sosialnya dan makan siang bersama Ibu Puji. Kehidupannya adalah babak baru yang bahagia, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. 2 bulan setelah Dita menerima laporan tentang kecelakaan Radit, ia sedang berada di kantor yayasan sosialnya di Jakarta. Ruangan itu didominasi warna-warna lembut dan penuh inspirasi, jauh dari kesan korporat yang kaku. Dita sedang berbicara dengan seorang wanita muda, Alia, yang baru saja berhasil mendapatkan kembali hak cipta digitalnya dari mantan manajer eksploitatif yang menipu, berkat bantuan hukum gratis dari yayasan Dita. Alia terlihat bersemangat, matanya berbinar penuh rasa terima kasih, menceritakan rencananya untuk menggunakan platformnya demi menyebarkan pesan positif tentang integritas dalam berkarya. Dita mendengarkan dengan penuh perhatian, senyumnya tulus dan menenangkan. Dr. Erlan, suaminya, yang kini menjadi penasihat kesehatan yayasan, masuk membawa 2 cangkir kopi panas. Dia melihat interaksi hangat antara Dita dan Alia, memahami tanpa kata-kata bahwa inilah cara Dita mengubah rasa sakit masa lalunya menjadi kekuatan nyata untuk melindungi kreator lain. Dita tidak hanya membalas dendam, dia memperbaiki sistem yang memungkinkannya menjadi korban dulu. Hari berikutnya, di pintu masuk hotel yang sama, Radit yang terlihat semakin kurus sedang mengatur mobil di bawah terik matahari. Batuknya sesekali memecah keheningan lobi yang dipenuhi hiruk-pikuk tamu. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah berhenti tepat di depannya. Mobil itu adalah salah satu tipe paling mahal, bukan milik Dita, tapi milik tamu VIP yang dihormati hotel. Radit, dengan seragam kusamnya, segera membukakan pintu mobil itu. Keluar dari kursi belakang adalah Alia, wanita muda yang dibantu Dita. Alia, dengan pakaian desainer dan tas bermerek yang menunjukkan kesuksesan finansialnya, tampak memancarkan aura kemenangan dan kepercayaan diri yang baru ditemukan. Ia sama sekali tidak mengenali Radit, pria lusuh di hadapannya. Namun, Radit mengenali wajah Alia, wajah yang sempat ia lihat di beberapa video viral Dita, di mana Dita mempromosikan yayasannya. Saat Alia berjalan melewati Radit, Radit mendengar Alia berbicara di telepon dengan nada ceria. "Ya, Bu Dita dan timnya sangat membantu. Sekarang saya bisa benar-benar fokus berkarya tanpa rasa takut dieksploitasi." Radit menunduk dalam-dalam, menatap sepatunya yang robek. Ironi kehidupan menamparnya telak. Ia, si eksploitator, kini melayani orang yang diselamatkan oleh korbannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Dita sedang meninjau laporan keuangan bulanan hotel di Singapura,
duduk di kantornya yang mewah. Ia melihat laporan biaya medis mingguan staf hotel, sebuah detail kecil yang biasanya ia lewati. Namun, kali ini sebuah nama tertangkap oleh matanya. Radit P. Dengan detail biaya pengobatan untuk infeksi pernapasan yang semakin parah. Angka-angka itu kecil bagi Dita, setara dengan biaya 1 kali makan siangnya, tetapi vital bagi kelangsungan hidup Radit. Dita memanggil asistennya, Ibu Ria, melalui interkom tanpa mengangkat pandangannya dari layar. Tolong pastikan semua staf tingkat dasar di properti kita, termasuk petugas parkir, secara otomatis dan wajib terdaftar di asuransi kesehatan swasta kelas 1, dan semua biaya medis mereka ditanggung penuh oleh perusahaan, terlepas dari penyebab cedera. Lakukan secara anonim mulai bulan depan, sebagai inisiatif kesejahteraan staf. Biaya dialokasikan dari dana tak terduga yayasan. Instruksi Dita dingin, hanya berfokus pada sisi administrasi dan etika bisnis. Ini bukan pengampunan pribadi atau upaya kontak. Ini hanyalah penutupan tanggung jawab etis sebagai pemilik. Dita memastikan Radit akan tetap hidup dan mendapatkan perawatan yang layak. Tetapi ia harus hidup sebagai orang asing yang harus berjuang dalam pekerjaannya, tanpa bantuan atau pengampunan langsung dari Dita. Ia membiarkan karma bekerja, hanya saja memastikan Radit tidak mati di propertinya. Beberapa hari kemudian di Jakarta, Dita sedang berdiri di atas panggung lobi utama salah satu hotel investasinya. Hari itu ia mengadakan konferensi pers untuk meluncurkan inisiatif kesejahteraan staf secara resmi. Mengenakan blazer berwarna krem yang elegan dan jilbab senada, Dita berbicara dengan nada yang penuh keyakinan dan kemanusiaan. Ia menjelaskan kepada para wartawan bahwa kesuksesan korporat tidak diukur hanya dari profit, tetapi dari bagaimana perusahaan melindungi dan menghargai karyawan di setiap tingkatan, terutama mereka yang berada di garis depan. Dita mengumumkan bahwa semua staf non-manajerial sekarang akan menerima asuransi kesehatan swasta kelas 1, cuti berbayar yang lebih panjang, dan program dana pendidikan untuk anak-anak mereka. Ia menekankan bahwa ini adalah bentuk pertanggungjawaban etis perusahaan, bukan amal, melainkan hak. Ia menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan tentang integritas, tanpa pernah menyebutkan satu nama pun dari masa lalunya. Dr. Erlan, suaminya, berdiri di barisan depan, menatap Dita dengan bangga. Sementara itu, di sebuah klinik swasta yang bersih dan modern di pinggiran kota, Radit sedang duduk menunggu gilirannya diperiksa oleh seorang dokter spesialis pernapasan. Ia terkejut dengan kecepatan layanan dan kualitas fasilitasnya. Biasanya, sebagai staf kontrak harian, ia hanya akan mendapatkan layanan kesehatan publik yang antre panjang dan seadanya. Namun, kali ini, berkat asuransi kelas 1 yang secara otomatis terdaftar di bawah inisiatif baru perusahaan, tanpa ia ketahui alasannya, ia diperlakukan layaknya pasien VIP. Radit batuk keras, menutupi mulutnya dengan siku. Ketika dokter memanggil namanya, Radit masuk. Dokter itu menjelaskan bahwa ia menderita infeksi pernapasan yang cukup serius akibat sering terpapar polusi dan bekerja keras. Dokter meresepkan obat-obatan mahal yang pasti tidak akan pernah mampu ia beli. Radit memegang resep itu dengan bingung. Ini gratis, Tuan Radit. Semua sudah ditanggung penuh oleh program kesejahteraan staf hotel Anda, ujar perawat dengan ramah. Radit hanya mengangguk, masih curiga. Ia menyimpulkan mungkin hotel mewah sekelas itu memang harus menyediakan asuransi terbaik agar citra mereka terlihat bagus. Ia tetap tidak menyadari bahwa kebaikan yang menyelamatkan hidupnya itu berasal dari wanita yang ia sebut bodoh bertahun-tahun lalu. Setelah beberapa minggu pemulihan dan kembali bertugas ringan di area parkir, Radit diminta untuk membersihkan ruang penyimpanan majalah dan brosur lama di kantor manajemen parkir. Di antara tumpukan barang usang, ia menemukan sebuah majalah bisnis edisi khusus yang menampilkan Dita sebagai CEO yang berpengaruh di Asia Tenggara. Ia duduk di lantai beton yang dingin, membuka halaman majalah itu dengan tangan yang gemetar. Di sana, terdapat foto liputan khusus. Dita berdiri anggun di kantornya di Singapura, tersenyum bahagia. Di sampingnya ada Dr. Erlan yang memeluk bahu Dita dengan penuh kasih sayang, dan Ibu Puji yang duduk di kursi dengan wajah bangga. Radit menatap foto itu lama sekali, membiarkan debu menempel di seragamnya. Rasa cemburu, penyesalan, dan kekaguman bercampur aduk menjadi satu. Ia melihat stabilitas, cinta, dan kehormatan sejati yang ia hancurkan demi popularitas semu. Ia akhirnya menyadari sepenuhnya, bukan hanya kehilangan uang, tetapi ia kehilangan sebuah kehidupan masa depan yang sempurna. Radit perlahan menutup majalah itu,
mengusap wajahnya yang basah oleh air mata yang tidak ia sadari. Ia memasukkan majalah itu kembali ke tumpukan, memilih untuk mengubur bayangan kebahagiaan itu, dan kembali bekerja, menundukkan kepalanya dalam-dalam. 2 bulan setelah Radit kembali bekerja setelah sembuh dari infeksi pernapasannya, Dita terbang ke Singapura untuk konferensi bisnis dan teknologi kreatif Asia Tenggara. Dita diundang sebagai pembicara utama untuk topik, membangun ekosistem digital berintegritas. Di atas panggung megah yang dikelilingi layar LED canggih, Dita berdiri dengan kepercayaan diri yang mutlak. Ia mengenakan blazer modern berwarna biru laut, memancarkan aura seorang pemimpin global. Dita tidak hanya berbicara tentang profit dan inovasi. Ia berbicara tentang perlunya melindungi individu-individu rentan di industri kreatif dari eksploitasi, sebuah topik yang ia kuasai dari pengalaman pribadinya. Di akhir pidatonya, Dita menekankan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kemampuan mereka untuk mengubah masa lalu yang menyakitkan menjadi platform untuk kebaikan. Tepuk tangan meriah membahana di ruangan itu. Dita menatap hadirin dengan senyum puas. Ia sadar, kini tujuannya jauh melampaui sekadar balas dendam. Tujuannya adalah membangun warisan integritas. Radit kembali menjalani rutinitas hariannya sebagai petugas parkir valet. Tubuhnya terasa pegal dan lemah, namun ia tidak punya pilihan. Suatu sore, saat senja mulai turun, sebuah mobil tua berhenti di area drop-off yang sepi. Keluar dari mobil itu adalah pasangan kakek dan nenek tua yang kesulitan menurunkan 2 koper besar dari bagasi. Kakek itu terlihat mencoba mengangkat koper tersebut dengan susah payah. Wajahnya memerah. Radit, yang sedang menyandarkan diri karena kelelahan, melihat kejadian itu. Insting lamanya yang egois sejenak muncul, tapi segera ia tepis. Tanpa diperintah, Radit berjalan cepat menghampiri mereka. Ia mengambil alih koper-koper berat itu dengan hati-hati. Biar saya bantu, Pak. Hati-hati, jangan sampai terkilir, ujar Radit dengan suara pelan. Kakek itu menoleh, tersenyum tulus, dan mengucapkan terima kasih. Melihat senyum tulus itu, Radit merasakan sesuatu yang hangat, sebuah rasa yang berbeda dari pujian palsu media sosial. Ia menundukkan kepalanya, menyadari bahwa ketulusan, bahkan dalam bentuk sekecil ini, jauh lebih bernilai daripada semua uang yang pernah ia miliki. Beberapa bulan setelah konferensi di Singapura, Dita dan Dr. Erlan kembali ke hotel tempat Dita berinvestasi. Malam itu mereka keluar melalui pintu samping VIP setelah makan malam privat dengan investor baru. Dita, mengenakan mantel mewah, berjalan santai sambil menggandeng lengan suaminya. Mobil mereka sudah menunggu di jalur khusus. Saat berjalan menuju mobil, mata Dita secara tidak sengaja menyapu area parkir valet yang sedikit lebih terang. Ia melihat Radit. Ia sedang membersihkan kaca depan mobil yang berdebu dengan gerakan yang lambat tapi teliti. Wajahnya yang kurus terlihat jelas di bawah lampu sorot. Ada perbedaan drastis. Radit yang sekarang bekerja tanpa kesombongan, hanya kepatuhan yang lesu. Dita menghentikan langkahnya sejenak. Suaminya menoleh ke arahnya dengan tatapan bertanya. Dita hanya menggelengkan kepala sedikit. Tidak ada dendam, tidak ada kepuasan, hanya sebuah kejelasan dingin bahwa ia telah melihat babak akhir dari cerita itu. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Keadilan sudah tuntas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang ia lihat, Dita kembali tersenyum pada suaminya dan melangkah masuk ke mobil. 3 tahun setelah malam itu, total 10 tahun sejak pesta ulang tahun yang memilukan, Dita dan Dr. Erlan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Suasana di rumah mereka di pinggiran kota yang asri itu terasa hangat dan penuh tawa. Ibu Puji dengan gembira menyiapkan masakan kesukaan Dita dan Dr. Erlan. Mereka berdua duduk di ruang makan, berbagi cerita dan rencana masa depan. Dr. Erlan menggenggam tangan Dita yang kini dihiasi oleh cincin pernikahan yang sederhana, namun penuh makna. Terima kasih sudah memilihku, sayang, bisik Dr. Erlan tulus. Dita membalas genggaman tangan itu dengan erat. Terima kasih sudah menunjukkan padaku apa arti cinta dan rasa hormat yang sebenarnya, Mas, jawab Dita, menatap suaminya dengan mata berbinar bahagia. Kebahagiaannya bukan lagi didasarkan pada kekuasaan atau balas dendam, tetapi pada pondasi stabilitas, kesetiaan, dan keluarga yang tulus. Masa lalu telah berakhir. Dita, si wanita yang pernah dipanggil bodoh, kini menjalani hidup sebagai pemenang sejati yang menguasai takdirnya sendiri dengan penuh martabat dan cinta.